Hari ini kita akan merayakan ibadat dalam rangka mengucapkan syukur atas ulang tahun pernikahan yang ke-30 tahun. Pada awal perayaan ini, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita bersama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengundang dan memanggil kita. Marilah kita mengikuti undangannya, masuk dalam perjamuannya. Satukan hati dan cintamu pada Tuhan, sujud menyembah memuji nama Tuhan. Mari bersorak di keliling Tuhan, puji Tuhan hingga selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai satu keluarga, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat rahmat kehidupan serta karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus pada keluarga yang berbahagia, bersyukur atas 30 tahun kawinan dari Mama dan Bapa. Tentunya ada begitu banyak suka dan duka yang telah dilalui oleh Mama dan Bapa. Namun dengan cinta kesederhanaan, kesetiaan, mereka mampu mencapai 30 tahun perkawinan. Umat yang terkasih, sebagai manusia, kadang kita tidak mampu rendah hati dan setia. Oleh sebab itu, marilah dalam ibadat ini kita tunduk di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada keluarga ini. Semoga cinta kesederhanaan, kesetiaan, dan kerendahan hati yang telah mereka tunjukkan pada hari ini mampu menjadi pegangan yang erat dalam melanjutkan hidup keluarga mereka selanjutnya. Dan juga semoga cinta, kesederhanaan, kesetiaan, dan kerendahan hati yang telah mereka tunjukkan mampu menjadi pengalaman yang bermakna bagi kami semua. Karena hanya Engkaulah sumber segala cinta kasih yang pantas kami harapkan dalam persatuan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan diambil dari 1 Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Markus. Muliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun banyak orang datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya yang bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Melalui ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12, kita mendapati bahwa orang-orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan tentang perceraian. Oleh sebab itu, pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus tentang perceraian membuat dirinya memberi ajaran bahwa pernikahan yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perceraian adalah solusi yang sering diambil, yang meninggalkan luka-luka dalam hati yang sangat mendalam, pahit dan getih. Karenanya, perceraian bukanlah pemecahan yang diinginkan oleh semua orang dalam mengatasi persoalan rumah tangga. Maka, hendaklah masing-masing melakukan introspeksi agar mereka menemukan solusi terbaik untuk membangun keluarga yang sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus menyatakan bahwa sejak dari mulanya Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Oleh sebab itu, maka keduanya, laki-laki dan perempuan itu, lantas menjadi satu daging. Jadi mereka bukan lagi dua yang terpisah, tetapi sudah menjadi satu dalam pernikahan kudus dan dalam nama Tuhan. Mereka laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dalam namanya wajib menjaga kekudusan pernikahan mereka sampai akhir hayat mereka. Artinya, hanya kematian yang dapat memisahkan kehidupan rumah tangga mereka selama menumpang hidup di dunia untuk sementara. Umat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya dan Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita
kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, di saat wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nanti yang pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersatu hati dalam doa kepada Allah, Bapa kita yang Maha Kasih, yang telah mengajarkan karya agung dengan memberikan rahmat kesederhanaan, kesetiaan, dan kerendahan hati, sehingga keluarga ini dapat bertahan hingga 30 tahun perkawinan. Dengan penuh iman dan syukur, marilah kita sampaikan doa kita kepada Bagi gereja, ya Bapa, Engkau telah menyerahkan diri putramu bagi gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Perbaharuilah dan sucikanlah gerejamu dengan pertobatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja Kau limpahi rahmat dan kekuatan iman yang teguh agar selalu dengan gembira dalam menjalankan tugas pengembalaan umat-Mu di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin penuh tantangan baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga ini yang telah mencapai 30 tahun perkawinan, ya Bapa, semoga roh kesederhanaan, kesetiaan, dan kerendahan hati yang telah Engkau berikan kepada mereka selalu dan senantiasa menyertai mereka dalam hidup mereka sebagai suami istri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, ya Bapa, semoga mereka yang sudah berkeluarga selalu teringat akan janji nikah yang pernah mereka ucapkan. Berkatilah mereka semua agar senantiasa mencintai kesederhanaan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan segala syukur dan permohonan kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Puji syukur dan terima kasih kepadamu, ya Bapa, sumber kasih dan kebahagiaan kami. Kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, secara khusus kepada keluarga yang telah menjalani panggilan hidup mereka sebagai suami istri selama 30 tahun. Sertailah hidup mereka dan berikanlah kepada mereka kesehatan, kebahagiaan, dan berkatilah pekerjaan dan rencana-rencana mereka. Dan semoga kami semua yang hadir dalam perayaan ini Engkau tuntun dengan kuasa kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu. Semoga kami semua dapat menjadi saluran rahmat dan kasih-Mu bagi sesama kami dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Santo Yosef yang menjaga
Dalam nama Bapa